langsung dikasih pistol sama yang di depan tadi kan turun juga emang. Sepengetahuan saya itu, menurut saya itu senjata api, entah itu mereknya apa saya nggak tahu, karena saya belum pernah seumur hidup saya belum pernah melihat senjata api. Saya cuma lihat senjata mainan-mainan di apa kayak pendampingan pasti. Bentuk pendampingannya apa? Ya kita akan seluruhnya kita akan periksa ibunya tadi. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, uang sebanyak 294 juta dirampok dan untuk melunasi pinjaman KUR di BNI Kalianda. Perampokan dialami oleh Jumadi, 35 tahun, warga Dusun Sumbersari, Desa Sumbersari, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan. Ketua Gapoktan di Desa Sumbersari, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan ini dirampok saat hendak menuju Bank BNI untuk menyetor uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan uang tunai sebesar 294.300.000. Jumadi mengaku uang tersebut hendak disetor ke Bank BNI Kalianda. Yang menceritakan uang yang dibawanya merupakan milik 9 anggota Gapoktan Karya Tani termasuk dirinya. Rinciannya 8 orang anggota ini menitipkan uang senilai 200 juta, sedangkan uang milik Jumadi sendiri sebesar 94 juta. Uang itu akan digunakan untuk melunasi pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR di Bank BNI Kalianda. Jumadi menjelaskan anggota Gapoktan Karya Tani ini meminjam KUR dengan tenor 6 bulan. Artinya setiap anggota melunasi pinjaman tersebut saat waktu sudah jatuh tempo. Saat hendak melunasi pinjaman itulah Jumadi dirampok dalam perjalanannya menuju Bank BNI Kalianda. Terlapor perampokan ini yang dialaminya, Jumadi melaporkan ke Polsek Penangahan guna proses hukum lebih lanjut. Kapolsek Penangahan Ibtu Gopel mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi tentang perampokan yang terjadi di wilayah hukumnya. Pertanian seperti jagung dan padi. Kalau untuk sumbersari padi, pembayarannya nasabah itu Mas, ini gimana? Bayarnya gimana? Oh, bisa langsung transfer lewat rekening sampean Pak, Bu, gitu kan. Bisa lewat sampai ke Kalianda langsung juga bisa. Untuk transfer ini ke Briling aja Mbak, Bu. Jadi nanti kan ada administrasi di sana. Kan. Kalau untuk bank kan nggak ada admin. Saya juga bisa, gitu kan. Saya juga bisa dititipin ke saya, nanti saya arah ke Kalianda, saya bawa sekalian, ataupun pihak BNI ke sini diambil. Jadi ada 4 versi untuk pembayaran. Nah itu untuk saya setor ke sana. Ya sering, jadi nasabah biasanya Mas saya setor kesampaian aja gitu kan, ini tak kasih uang bensin gitu kan. Misalkan admin di BRI dia jumlahnya 100.000, paling ngasih saya dia 50.000 kan lebih ringan gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu biasanya saya bawa ke Kalianda itu kalau sudah ada 4-5 nasabah gitu kan, uangnya itu saya bawa ke sana. Nah itu udah rutinitas saya dari 2021 gitu. Jadi saya kadang saya bawa tas gendong, kadang saya bawa tas lempang gitu kan setiap tahun ganti-ganti tas kan terus. Jadi sebulan bisa 2-3 kali saya untuk setor ke sana. Itu yang untuk setoran loh, untuk maksudnya uang di saya setor ke sana. Angsuran Itu bukan angsuran, dia pelunasan. Dia kan 6 bulan sekali langsung lunas 6 bulan sekali, nanti besok seminggu atau 10 hari lagi tak proses, dicair lagi terus gitu. Jadi rutinitas seperti itu dari 2021. Nah setelah kemarin ya saya biasa aja Mas, karena saya kemarin mau ini juga ada keperluan ke Dinas Pertanian juga, di sana ada mau main lah kan Dinas Pertanian. Saya udah janjian sama pihak Bank BNI ataupun tukang surveinya Mas Surya ataupun Mas Feral, Mas aku besok kesana hari Rabu gitu kan, sambil mau pelunasan ini nasabah ada ini, terus sambil mau ke Dinas Pertanian aku gitu kan. Oh ya Mas gak apa-apa gitu kan. Gitu. Ya udah saya berangkat seperti biasa Mas, seperti orang rutinitas saya seperti biasa kan. Saya berangkat dari sini setengah 12-an sampai saya nggak ngeh kalau diikutin, dituntutin, nggak ngeh.
karena ya udah rutinitas seperti biasa kan, banyak orang lalu lalang di jalan itu. Apa dari di Gandri sini udah diikutin, apa di Kali Pisang itu udah diikutin, saya kan nyantai aja Mas, kan masih siang, nyantai aja kan, nggak buru-buru juga. Setelah saya lewat Klaten itu lapangan bola itu saya belok kiri, terus kita ngelewatin flyover, aku yang belok kanan arah Sumbersari itu, di Sumbersari arah gereja itu. Nah, dari flyover itu sekitar 30 meteran kan aku lihat tuh jalan depan kan nggak ada orang tuh, sepi. Aku lihat spion, ada motor tuh di belakang, tapi aku ya nggak curiga tuh, itu ngikutin apa gimana ya, berarti ada motor di belakang gitu kan. Ya udah aku nyantai biasa aja, tahu-tahu motor itu ada di samping aku sebelah kanan, terus dia bahasanya ngejejek tengendang lah di bagian tank depan aku gitu kan. Jadi kalau kaki enggak sih, kalau kaki enggak, jadi di motornya ngejejek, jadi aku oleng aku langsung ke siring itu, ke parit. Parit itu banyak semak-semaknya. Ya udah aku nyusur ke situ, jatuh, aku bangun. Itu kan orang berdua Mas, dia pakai helm, jadi motornya motor Honda Beat yang jenis Magenta, dia warnanya hitam merah pink, dominan merah pink dominannya. Itu dia dua orang, yang depan itu pakai helm putih, pakai jaket hitam, dia celananya itu celana jeans Mas, sobek ininya apa, di dengkulnya sobek. Terus yang belakang dia pakai helm hijau, pakai jaket juga, pakai celana jeans juga, kalau warnanya warna abu-abu kayak gitu. Nah itu, jadi setelah saya bangun itu, saya langsung ditodong pistol sama yang di depan tadi kan, turun juga motor. Pas pengetahuan saya itu, menurut saya itu senjata api, entah itu merahnya apa saya nggak tahu, karena saya belum pernah, seumur hidup saya belum pernah melihat senjata api. Saya cuma lihat senjata mainan di apa, kayak pedagang-pedagang kayak gitu kan, ya seperti itulah itu. Kalau merahnya apa saya nggak tahu, warnanya itu hitam. Terus dia itu nodong saya gitu, saya takut Mas, takut. Siapa yang nggak takut Mas? Dalam hati pikiran saya, mati ini saya itu. Udah mati, saya nggak bisa ngelawan Mas, karena dia jaraknya agak jauhan ya, kayak Mas ini paling sekitar 2 meteran lah ya, 2 meteran. Udah aku takut Mas, udah nggak pikir apa-apa, aku udah mati. Nah yang satu ini sepengelitanku sekilas ya, karena kan fokus di pistol itu ya, dia kayaknya nyamperin aku, dan dia seakan-akan seperti aku tuh di gini loh Mas, dipukul, nggak tahu pakai apa cuma tangan aja apa pakai apa, aku juga nggak ngerti, cuman serasa kayak nyeri, tapi aku langsung gelap juga kan. Memang aku semalam diinterogasi oleh pihak kepolisian, aku nggak bilang sih aku punya riwayat penyakit, aku kan lemah jantung tuh Mas. Jadi kalau ada kejadian seperti kecelakaan yang aku buat trauma, aku memang jantungku lemah gitu. Jadi dari situ aku gelap, mungkin ada sangkutannya di situ juga ya. Jadi aku langsung gelap, nggak sadarkan diri. Aku bangun udah nggak ada orang. Jadi lihat kanan nggak ada orang. Jadi pertama itu lewat Mas, mobil Avanza hitam. Aku gini, nggak berhenti dia. Terus lewatlah lagi, namanya itu Mas, ternyata masih saudaraku Mas, Ayu namanya. Saudara Ayu sama kakak iparnya itu. Yuk, kan orang Jawa Mas. Yuk, mandek yuk. Loh Mas, mani ngapa ngono? Yuk, werong enggak motor Beat pink rono kuwi ngono kan, arah rono. Enggak petuk ngono kan. Lah ngapa Mas? Aku kebegal ngono kan. Kebegal apa nih Mas ngono kan? Nak motor kuwi ngono kan. Aku enggak apa-apa, cuma tasku sing hilang. Gitu Mas. Ya, setelah itu ya udah datanglah orang-orang datang semua. Jadi aku nggak tahu itu larinya kemana nggak tahu. Sampean dari pingsan itu sadar itu selama berapa menit? Itu saya nggak tahu, mungkin di sekitaran 5 menitan lah, karena saya kan nggak lihat jam ya. Saya nggak lihat jam. Jadi setelah aku bangun itu, sadar itu ada Ayu di situ, aku ngeraba apa ini kan HP kan ada nih. Ya udah aku terus ngebel
ngebel kayak lek Sabre di situ kan kepala dusun lek sampai nanti lek ngopo Jum aku nang ladang aku kebegalan lek tolong aku lek ngono iya wis aku tak balik gitu. Terus aku ngebel kan orang rumah juga istriku tak bel juga. Berita selanjutnya, Mensos Tri Risma hari ini janji lunasi hutang keluarga korban ruda paksa 100 juta rupiah. Menteri Sosial Tri Risma hari ini berjanji akan membantu masalah keuangan keluarga korban ruda paksa oleh dua ayah tiri di Lampung Tengah. Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini datang ke Lampung Tengah untuk memantau langsung perkembangan kasus ayah tiri ruda paksa anaknya. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui korban ruda paksa beserta ibu kandungnya. Risma lantas berpesan kepada ibu korban untuk tetap tinggal di rumah mengawasi anaknya serta tak perlu memikirkan hutang. Kemudian Risma berjanji akan melunasi hutang ibu korban dan memberinya usaha. Dengan demikian, ia menyebutkan anaknya korban akan terpantau aktivitasnya dan tumbuh dengan baik. Risma mengatakan dirinya mengapresiasi kepada kepala kampung setempat setelah berhasil mensupport keluarga korban agar berani melapor. Mensos menyadari usai kejadian ini pasti ada trauma pada anak korban dan itu butuh pendampingan. Karena itu perhatian penuh untuk korban sangat diharapkan oleh Risma. Selebihnya Risma bersyukur karena kedua tersangka telah ditindak oleh kepolisian sebab dirinya sangat menyayangkan perbuatan para pelaku yang notabene adalah orang tua korban. Tadi pagi dapat berita ini kebetulan saya memang rencana ke Lampung gitu. Nah, ada yang sesuatu yang membuat saya pengen melihat korban gitu. Dan tadi sudah clear, alhamdulillah clear. Tadi ketemu pelakunya ada dua dan Pak Kapolres akan tindak-lanjuti. Kemudian tadi saya sampaikan apa alasannya. Dia selalu pergi, dia sampaikan bahwa utangnya banyak. Kemudian dia bekerja di tempat lain. Nah, kemudian saya janjikan untuk kita akan lunasi utangnya dan kita akan bantu usaha. Tapi saya wanti-wanti untuk tetap ada tinggal di rumah untuk menemani anak-anaknya. Jadi nggak ninggalkan. Tadi ada saksi, saya juga nitip keamanannya. Tapi untuk keamanan yang bersangkutan dan keluarganya. Tapi saya juga di sini selain mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolres dan jajarannya, tapi saya juga ucapan terima kasih ke Pak Lurah. Jadi Pak Kepala Desa atau Lurah itulah yang mensupport ibu korban ini untuk berani melapor ke Polres begitu. Bu, kira-kira akan memberikan bantuan pendampingan kepada anak nggak? Karena kan ada trauma. Ya, kalau itu pasti baik dari Polres maupun dari kami pasti ada pendampingan, pasti. Bentuk pendampingannya apa? Ya, kita akan seluruhnya kita akan periksa ibunya tadi juga kayaknya ada traumatiknya. Ibunya juga akan kita dampingi psikolog sama psikiater. Ya, kita akan periksa lengkap. Nanti setelah itu kemudian apa saran dari psikiater maupun psikolog tadi apa selain pemeriksaan kesehatan untuk ibunya, karena tadi tak lihat ibunya juga agak traumanya dalam sekali. Tanggapan tentang kasus yang seperti ini, Bu? Iya, saya ingin menyampaikan kita semua orang tua wajib untuk menjaga anak-anaknya. Tidak bisa kemudian kita lepas. Kalau anak itu berubah secara emosi, secara itu kita harus tanyakan kenapa dia seperti itu. Bukan kita membiarkan. Saya tahu bahwa sekarang banyak para ibu yang bekerja untuk mencari nafkah. Tapi kita harus ingat bahwa tugas tanggung jawab kita itu adalah kita juga orang tua dan istri serta ibu, jadi kita tetap harus perhatian gitu, nggak bisa kemudian kita lepas gitu saja seolah-olah percaya pada siapapun, itu nggak bisa seperti itu. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Risma. Terima kasih ya Pak. Pusing kepala.
Berita selanjutnya, Polres Lampung Timur amankan 2 pelaku TPPO modus kerja di Jepang. 2 warga Lampung Timur menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kedua korban TPPO ini adalah Guntur Hadi Safrenda, 50 tahun warga desa Negeri Katon, Marga 3, dan Tito Ferry Irawan, 21 tahun warga Purwokencono, Sekampung Udik, Lampung Timur. Kedua warga Lampung Timur ini menjadi korban TPPO dengan modus penyaluran pekerja migran Indonesia ilegal. Sementara 2 pelaku, yakni IP 47 tahun, warga Kelurahan Pandung Renan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan RF 51 tahun, perempuan, warga Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Kapolres Lampung Timur AKBP Muhammad Rizal Makhtar didampingi Kasotreskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Johannes Erwin Perlindungan Sihombing mengatakan, pada awalnya kedua korban tersebut akan dijanjikan PMI di Jepang. Yang menjelaskan para korban diberangkatkan tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Pelaku IP membuat paspor dan visa jenis kunjungan atau turis dengan jangka waktu 15 hari. Sementara para korban dijanjikan akan menerima gaji per bulan sebesar 16 juta rupiah. Namun setelah lama menunggu, hingga saat ini keduanya tidak diberangkatkan oleh pelaku sebagai PMI. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami pun saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media sekalian. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023, Polres Lampung Timur akan melaksanakan konferensi pers dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang. Untuk teman-teman media ketahui, Polres Lampung Timur dalam menciptakan kondisi Lampung Timur yang aman dan kondusif telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Lampung Timur sebanyak 1 laporan polisi, 1 kasus, dengan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 2 orang. Dari penangkapan pelaku, berita selanjutnya, 18 ekor gajah liar rusak 2 rumah dan lokasi wisata di Lampung Barat. Kawanan gajah liar sekelompok 18 yang sering memasuki wilayah Kecamatan Suwoh dan Badan Negeri Suwoh atau PNS Lampung Barat kini kembali masuk ke dalam pemukiman warga. Pembina Satgas Konflik Gajah Suwoh dan PNS Sugeng Hari Kinarno Adi mengatakan, kawanan gajah liar itu sudah menghantui warga Suwoh dan PNS Lampung Barat selama 4 hari ini. Kemudian setelah memasuki 2 wilayah itu, di 2 malam ini, kawanan gajah kembali bergeser ke arah Pekon Negeri Batu, Kecamatan PNS. Diketahui jumlah kawanan gajah liar yang masuk pemukiman warga Pekon Gunung Ratu ini ada sekitar 15 ekor. Dan sebagai informasi, setidaknya ada 18 ekor gajah liar yang saat ini telah terdata sering masuk pemukiman warga Suwoh dan PNS. Sugeng yang merupakan anggota DPRD Lampung Barat ini mengatakan, selain masuk ke pemukiman warga, gajah juga merusak rumah warga Pekon Gunung Ratu. Setidaknya ada 2 rumah warga yang dirusak oleh kawanan gajah liar ini pada malam hari. Setelah merusak rumah warga, gajah kembali bergeser dan kembali merusak lokasi wisata baru yang ada di sekitaran Danau Asam. Warga Metro Lampung dihimbau untuk vaksin rabies hewan peliharaannya. Pemkot Metro melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan menghimbau masyarakat memberikan vaksin rabies kepada hewan peliharaannya. Kepala UPT Puskeswan DKP 3 Metro Francisca Natalia mengatakan, hewan penularan rabies seperti anjing, kucing, dan kera wajib divaksin rabies. Yang menuturkan bahwa pihaknya selalu mengadakan penyuntikan vaksin rabies secara gratis. Vaksin rabies ini diberikan secara gratis setiap September. Tiap tahun hewan peliharaan yang mendapatkan vaksin rabies di Metro sampai ribuan ekor. Hewan peliharaan yang paling banyak disuntik rabies adalah kucing,
Ia juga menghimbau kepada pemilik hewan menular rabies tersebut untuk bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan dengan wajib memberikan vaksin. Ia menjelaskan virus rabies atau anjing gila ini memiliki beberapa tanda atau gejala pada anjing dan kucing ataupun kera. Di antaranya anjing atau hewan lainnya menjadi lebih agresif, tidak tenang, dan menggigit apa saja yang ada di sekitarnya. Berita selanjutnya ada promo Ramayana Ciplos Lampung, harga spesial mulai dari Rp50.000 dan diskon fasio. Ramayana Ciplos Lampung hadirkan promo khusus di area fashion yang berlangsung dari 23 sampai 25 Mei 2023. Supervisor Supermarket Ramayana Ciplos Lampung, Andre Purwanto mengatakan, promo ini adalah harga spesial mulai dari Rp50.000 dan diskon hingga 75%. Produk fashion yang mendapat promo adalah produk fashion mulai dari bayi hingga dewasa. Di antaranya ada S135, BI1, Emba, Top 10, Redcliffe Jeans, Pingu, Arteloka, pakaian bayi, dan lain sebagainya. Promo yakni harga kaget yang berlangsung dari 22 sampai 25 Juni 2023. Di promo harga kaget ini ada harga spesial mulai Rp30.000 untuk tempat sendok Mas Pion, Keren Magic Bomb, Kim Nelly Tepon Set, Kim Bimo Persek Set, Wagon Container Landstar, dan aneka handuk. Masih di area supermarket dan juga promo pastinya lebih murah yang berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2023. Di promo ini ada harga spesial mulai dari Rp1.490 per 100 gram untuk melon Skyrock, aneka nugget curah, anggur Red Globe, dan jeruk Welcome. Kemudian ada harga spesial mulai Rp7.900 untuk ekonomi pencuci piring pouch 650 ml, Soclean liquid pouch 750 ml, daya deterjen, Baby Happy Fit Pants, Frisian Flag pouch, dan ABC kopi susu isi 10 bungkus. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.